Bertemu kembali dengan saya Polner Nadabdab. Pada saat ini saya akan melanjutkan materi matematika peminatan kelas 10, yaitu tentang pertidaksamaan logaritma. Nah, nanti teorinya saya akan jelaskan dari soal ya. Jadi nanti saya akan buat soalnya dulu. Nah, baru nanti saya jelaskan teorinya dari sana. Oke, baik. Kita mulai dari nomor 1. Nah, ini dia. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 2 logaritma 2x plus 4 lebih kecil 3. Nah, di sini ada beberapa syarat yang harus kita ikuti. Yang pertama, syarat pertama bahwa yang ini ya, syarat numerusnya itu haruslah lebih besar dari 0. Jadi 2x plus 4 lebih besar dari 0. Nah, ini pertidaksamaan biasa kita selesaikan, berarti lebih besar dari minus 4. Sehingga kalau ini kita bagi 2, X lebih besar dari minus 2. Nah, itu syarat pertama. Kemudian syarat kedua, ya, syarat kedua, kalau saya tuliskan kembali soalnya, 2 logaritma ya, 2 logaritma 2x plus 4 lebih kecil dari 3. Di sini 3. Nah, jadi 3 ini kita jadikan saja ke logaritma. Ingat, di sini bilangan pokoknya 2. Berarti kalau 3 saya jadikan ke dalam logaritma, ini kan sama saja seperti ini ya. 2 logaritma 2 pangkat 3. Tentu kita tidak akan merubah nilai. Nah, sehingga ini 2 logaritmanya bisa kita coret. Maka ini bisa kita lanjutkan begini. 2x plus 4. Nah, di sini perlu kalian perhatikan. Jika bilangan pokoknya, ini bilangan pokok ya. Jika bilangan pokoknya, kalau ini bilangan pokoknya saya misalkan A, jika bilangan pokoknya lebih besar dari 1, maka pertidaksamaan itu ngikut awal. Jadi kalau dia di sini memakai tanda lebih kecil, maka di sini lebih kecil juga. Seandainya di sini tandanya lebih besar, maka ke sini juga lebih besar, ya. Jadi lebih kecil dari 2 pangkat 3 ini ya, 8. Sehingga ini 2x ya, lebih kecil dari 8 kurang 4. Maka kita dapat di sini x-nya lebih kecil dari 2. Sehingga penyelesaian akhirnya adalah irisan dari syarat 1 dan syarat yang kedua. Kalau saya buat di sini, ini yang paling kecil adalah minus 2, kemudian di sini adalah 2. Lebih besar dari minus 2, berarti ke kanan, lebih kecil dari 2, berarti ke kiri. Sehingga irisannya ini. Maka inilah nilai X yang memenuhi. Jadi minus 2 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 2. Ini penyelesaiannya untuk soal yang pertama. Oke, baik. Itu untuk yang pertama. Nah, yang kedua, kita perhatikan di sini. Apa perbedaan soal nomor 1 dan soal nomor 2? Kalau di sini ya, soal nomor 2 ini kiri dan kanan sudah dalam bentuk logaritma. Ya. Kiri dan kanan sudah dalam bentuk logaritma. Kalau tadi nomor 1, dia di kiri saja yang ada logaritma, sedangkan yang di kanan itu konstanta atau bilangan. Nah, berarti ini nanti langsung bisa, logaritmanya langsung bisa kita coret. Tetapi sebelum itu, ingat kita harus perhatikan syarat numerusnya dulu ya. Ini yang pertama, berarti x kuadrat dikurangi dengan 3x lebih besar dari 0. Ya. Nah, ini pertidaksamaan.
di matematika wajib kalian sudah belajar pertidaksamaan ya. Nah, berarti ini kita faktorkan. X kali X kurang di 3 lebih besar dari 0. Sehingga pembuat nolnya dari sini adalah 0, pembuat nolnya dari sini adalah berapa? 3. Maka kalau kita gambarkan garis bilangan, penyelesaiannya ini, yang ini adalah 0, yang ini adalah 3. Ingat ya, ini hanya saya mengingatkan kembali di matematika wajib bahwa koefisien X di sini positif, di sini koefisien X-nya positif, maka tanda yang paling kanan positif ya. Negatif, positif. Ingat kenapa berganti-ganti ya, positif, negatif, positif. Coba diingat lagi nanti materi pertidaksamaan di matematika wajib. Nah, karena ini lebih besar dari 0, maka yang kita ambil tentu adalah yang positif. Nah, ini. Oke, sehingga penyelesaian dari sini adalah X lebih kecil dari 0 atau X lebih besar dari 3. Nah, itu untuk syarat numerus yang pertama. Kemudian di sini juga harus kita buatkan ya yang ini. Artinya ini kita harus jamin positif ya. Jadi syarat yang kedua, maka di sini 12 kurang 2x ya. Syarat numerus yang kedua lebih besar dari 0. Berarti yang ini min 2x, konstantanya saya pindahkan ke kanan, lebih besar dari min 12. Hati-hati, ini tidak bisa langsung kita bagi minus 2 ya. Kita positifkan aja dulu. Kalau kita positifkan dengan cara mengalihkan dengan negatif 1, berarti min 2x jadinya positif 2x. Ingat, tanda pertidaksamaan berubah dari besar berubah menjadi kecil. Sedangkan ini 12. Kalau kita sama-sama bagi 2, berarti ini X lebih kecil dari 6. Baik, syarat numerus yang kedua sudah kita lalui. Berarti sekarang adalah syarat pertidaksamaannya. Nah, karena kiri dan kanan sudah dalam logaritma, maka ini bisa kita coret. Nah, ingat di sini jangan lupa bilangan pokoknya ya. Ini bilangan pokoknya adalah 0,1. Kalau tadi bilangan pokoknya lebih besar dari 1, tanda pertidaksamaannya tetap. Begitu kan? Nah, kalau dia nanti bilangan pokoknya, jadi tadi sudah saya tuliskan bilangan pokoknya A, yaitu antara 0 sampai 1, maka tanda pertidaksamaan ini akan berubah. Ya, akan berubah. Artinya dari besar berubah menjadi kecil. Oke, dari kecil berubah menjadi besar. Jadi kalau begitu X kuadrat logaritmanya sudah kita coret, dikurangi dengan 3X ya. Nah, ini besar berarti berubah ya. Itu akibat bilangan pokoknya antara 0 sampai 1. Nah, kemudian 12 dikurangi dengan 2X. Oke, ini tinggal kita sederhanakan saja. Kita kumpulkan semuanya ke kiri. X kuadrat min 3X plus ya. Berarti min X. Ini min 12. Lebih kecil dari 0. Nah, kemudian ini kita faktorkan ya. Kalau ini kita faktorkan adalah X dikurangi dengan 4 dikalikan dengan X plus 4. X plus 3 ya. Lebih kecil dari 0. Nah, ini pembuat nolnya adalah 4, pembuat nolnya ini adalah minus 3. Nah, kalau ini langsung saya buat penyelesaiannya ini adalah min 3 kecil X kecil dari 4. Ini langsung saya buat ya, karena saya yakin kalian sudah paham pertidaksamaan yang sudah dipelajari di matematika wajib. Nah, baik, penyelesaiannya yang mana? Penyelesaiannya adalah irisan dari 1, 2, dan 3. Ini dia maksudnya. Irisan dari sini, ini. Berarti irisan nanti kita perhatikan 3 garisnya. Coba untuk yang pertama ada 0, kemudian ada 3. Untuk yang kedua 6 ya, ini 6. Sedangkan yang ketiga yaitu antara
ya minus 3, kemudian tentu di sini 4 ya. Nah, oke. Berarti tinggal kita ikuti penyelesaian masing-masing ini. X kecil 0 berarti ke kiri. Kemudian X besar 3 berarti ke kanan. Nah, selanjutnya yang ini X lebih kecil 6. Lebih kecil 6 berarti ke kiri. Nah, nih. Kemudian yang ini, yang terakhir. Ya. Yang terakhir itu adalah nih. X-nya dari minus 3 sampai 4. Nah, ini sengaja saya buat warna. Sehingga nanti kita lihat yang mana yang 3 warnanya. Karena 3 dia syaratnya ya. Berarti itulah penyelesaiannya. Sehingga kalau kita perhatikan yang mana 3 warnanya. Nah, yang 3 warnanya itu kan yang ini ya. Ini ke sini, kemudian ini. Sehingga penyelesaiannya apa? Min 3 kurang dari X kurang dari 0 atau begitu ya. Atau 3 kurang dari X atau lebih kecil dari X lebih kecil dari 4. Inilah jawaban untuk soal yang nomor 2. Oke, bisa ya? Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 3 supaya lebih paham. Nah, ini soal nomor 3. Sama pertanyaannya, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 3 logaritma. Nah, ini harga mutlak ya. 3 logaritma harga mutlak X kurang 1 lebih kecil 2. Nah, kita lihat ini bentuknya sebenarnya sama dengan soal nomor 1 tadi. Yang di kiri logaritma ada, sementara di sebelah kanan itu bilangan. Ya, berarti kita gunakan saja seperti penyelesaian soal nomor 1. Sehingga yang ini 3 logaritma ya. 3 logaritma, ingat ini harga mutlak X kurang 1 ya, lebih kecil dari, nah ini 2 berarti 3 logaritma 3 pangkat 2. Nah, ini logaritmanya, sehingga sisa di sini apa? Harga mutlak X kurang 1. Nah, lebih kecil dari 3 pangkat 2 9. Nah, kalian ingat kan harga mutlak ya. Ini sebenarnya berapapun nilai X-nya ini sudah positif. Ya, ini karena harga mutlak. Tetapi yang tidak boleh X-nya di sini adalah apa? X-nya sama dengan 1 ya. Nah, X-nya sama dengan 1. Kenapa? Kalau dia X-nya 1, ini kan jadinya 0. 3 loh 0. Kan gitu kan tidak terdefinisi. Begitu kan? Jadi yang tidak boleh X-nya di sini adalah 1. Untuk itu boleh. Oke. Nah, sehingga kalau ini kita lanjutkan ya, ingat bahwa pertidaksamaan nilai mutlak kalau harga mutlak A, atau ini saya buat harga mutlak X lebih kecil dari A. Nah, syaratnya ini apa? Jika dan hanya jika minus A lebih kecil dari X lebih kecil dari A. Ingat ya? Berarti yang ini apa? Min 9 kurang dari X kurang 1. Begitu kan? Oke. Nah, lebih kecil dari 9. Sehingga kalau ini semuanya kita jumlahkan dengan 1, maka ini jadinya apa? Min 8 kurang dari X kurang dari 10. Nah, jadi kalau kita perhatikan penyelesaiannya yang ini. Minus 8 lebih kecil dari X lebih kecil dari 10. Padahal tadi di sini ada syaratnya apa? X tidak boleh 1. Akibatnya kan kalau 1 ini kan 0 ya. Sehingga penyelesaiannya itu ya, sehingga penyelesaiannya itu untuk memudahkan coba saya gambarkan garis bilangan. Ya, begini dia. Nah, minus 8, ini minus 8. Kemudian di sini 10. Nah, di antara ini kan ada 1. Nah, tadi kan kalau ini langsung kita biarkan penyelesaiannya dari minus 8 sampai 10, berarti di sini termasuk 1. Padahal di sini tadi apa?
X tidak boleh 1. Sehingga penyelesaiannya kita bagi 2 begini. Supaya tidak terdapat satunya. Nah, jadi kita bagi 2 begini dia. Oke, sehingga ini menjadi minus 8 kurang dari X kurang dari 1. Atau 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 10. Maka inilah penyelesaian akhirnya. Begitu ya? Oke, paham ya? Baik, saya yakin kalian bisa memahaminya. Nah, ini saya bahas satu soal lagi ya, satu soal lagi. Nah, kalau kita lihat bentuk ini ya, ini 2 log X di dalam kurung terus di sini kuadratkan. Ini ada 2 log X. Nah, jadi pertidaksamaan logaritma itu juga bisa kita jadikan pertidaksamaan kuadrat biasa untuk memudahkan ya. Gitu. Jadi misalnya maksudnya gini. Kalau 2 log X ini saya misalkan P supaya lebih sederhana, maka ini kan akan menjadi apa? P kuadrat ya. Nah, dikurangi dengan 5P. Begitu kan? Ditambahkan dengan 6. Lebih kecil dari 0. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau pemisalan itu sebenarnya untuk lebih menyederhanakan saja ya. Nah, sehingga kalau ini kita faktorkan apa? P kurang 3 kali P kurang 2. Lebih kecil dari 0. Pembuat nolnya ini adalah 3. Pembuat nolnya ini adalah 2. Kalau langsung saya buatkan, maka penyelesaiannya ini adalah 2 lebih kecil P lebih kecil dari 3. Hati-hati, ini P. Tadi yang kita misalkan P adalah 2 logaritma X. Berarti kita kembalikan. Maka ini adalah 2 lebih kecil dari 2 logaritma ya. 2 logaritma X lebih kecil dari 3. Nah, di sini dia logaritma, sementara di kiri dan kanan tidak. Berarti kalau saya buat ini semuanya ke dalam logaritma, karena di sini bilangan pokoknya 2, berarti ini saya jadikan kedua. 2 logaritma 2 pangkat 2 lebih kecil dari 2 logaritma X. Begitu ya. Lebih kecil dari 2 logaritma 2 pangkat 3. Nah, ini kan ya, ini saya ingatkan lagi saja ya. Ini kan bilangan pokoknya adalah 2. Artinya lebih besar dari 1. Sehingga tanda pertidaksamaan akan tetap. Berarti ini adalah 4, 2 pangkat 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari berapa? 8. Begitu ya. Nah, ini untuk jawaban soal nomor 4. Baik, untuk saat ini hanya ini yang bisa saya bahas. Semoga kalian bisa memahami dan semoga juga bermanfaat. Terima kasih.